Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ma'asyara muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum. Berbicara tentang masalah takfir atau vonis kafir kepada orang lain yang berbeda pemahamannya, maka kita tidak terlepas perbincangannya kepada salah satu golongan Khawarij masa kini, Khawarij kontemporer yang khususnya berada di Indonesia, yang bernama golongan Islam Jamaah. Golongan ini sampai detik ini juga masih terus-menerus menganggap di luar golongan mereka adalah non-muslim alias kafir, dan mereka tidak sedang segannya untuk mengkafirkan dan memurtadkan siapa saja yang sudah memiliki pemahaman yang keluar dari pemahaman mereka. Ini adalah tentu saja kalau kita kembalikan kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini adalah benar-benar akidah yang telah menyimpang dari pemahaman salafus saleh, yang mereka di dalam masalah takfir sangat berhati-hati, tidak mudahnya mengkafirkan kepada orang Khawarij sekalipun. Nanti insya Allah kita akan jelaskan tentang apa status Khawarij di mata kaum salaf. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Katakanlah ya, bahwasannya mereka itu adalah kaum yang gampang memurtadkan dan mengkafirkan orang lain. Maka di dalam penjelasan ini saya akan memberikan nasihat kepada golongan Islam Jamaah secara khusus, bahwasannya seandainya Anda semua tetap memurtadkan dan mengkafirkan kepada golongan selain Anda dan kepada orang yang berbeda pemahaman dengan Anda, maka saya nasihati kepada Anda bahwasannya menganggap orang lain itu adalah kafir atau murtad bagi yang sudah keluar dari golongan Anda, maka memiliki konsekuensi yang wajib Anda semua lakukan. Yang ini adalah menjadi pemahaman para ulama keseluruhannya. Jadi kalau Anda menganggap selain golongan Anda adalah kafir, maka harus melaksanakan konsekuensi berikut ini. Yang pertama, ya, Anda harus tahu bahwasannya orang yang mengkafirkan atau orang yang kafir itu tidak boleh masuk Mekah dan Madinah. Tidak boleh masuk Mekah khususnya gitu ya. Tidak boleh masuk Mekah khususnya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik adalah najis akidahnya, maka janganlah mereka memasuki dan mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Artinya di tahun 10 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala orang musyrik tidak boleh masuk ke dalam Masjidil Haram. Dari ayat ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ulama sepakat bahwasannya orang musyrik dan juga orang kafir itu tidak boleh menetap berdiam lama ya di dalam Mekah. Walaupun ayatnya menunjukkan tentang Al-Masjidil Haram, itu Masjidil Haram, tapi bukan hanya masjid yang ada Ka'bahnya itu saja, tapi maknanya adalah Makkah, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Jadi mereka tidak boleh memasuki Mekah. Dan ternyata ya, kita lihat bahwasannya orang yang sudah memasuki dan mendiami serta menetap di kota Mekah itu ternyata banyak yang bukan orang jamaah. Orang jamaah mereka maksudnya. Banyak yang termasuk golongan dari Nahdlatul Ulama, orang Muhammadiyah, orang-orang selain mereka semuanya menetap di Mekah. Dan ini menunjukkan bahwasannya pemahaman ulama Saudi Arabia, ulama Mekah dan Madinah yang katanya mereka ngambil ilmu dari Mekah dan Madinah itu sangat berbeda dengan pemahaman mereka. Satu poin, mereka tersesat dan tidak ada sanadnya dalam pemahaman hal ini, yaitu mudah mengkafirkan orang lain. Dan ternyata orang yang mereka anggap kafir masuk ke dalam Mekah. Seandainya mereka itu kafir, nggak boleh masuk Mekah, tapi mereka adalah sama umat Islam juga. Konsekuensi yang kedua yang harus kalian fahami ya, bahwasannya ketika kalian menganggap di luar golongan kalian itu adalah kafir,
maka kalian juga harus menguburkan jenazah kalian di tempat lain. Tidak boleh mengubur jenazah di umumnya pemakaman umat Islam. Karena kalian menganggap kafir, maka tidak boleh mengubur di pemakaman umat Islam. Nah, apabila selama ini kalian mengubur di pemakaman umat Islam, kalian harus bertaubat. Karena kalian meninggalkan atau bertentangan dengan pemahaman para ulama yang sudah ada sejak zaman Nabi, para sahabat, dan juga sampai saat ini. Semua ulama, kalau ditanya ulama, satu pun tidak ada yang mengatakan bahwasanya boleh orang muslim dikubur di pekuburan atau pemakaman orang kafir. Atau juga ada ulama yang berkata boleh orang kafir dimakamkan di pemakaman umat Islam. Tidak ada satupun. Itu hanya kalian saja yang mengatakan demikian. Hanya Anda saja, wahai golongan Islam Jamaah, yang mengatakan demikian. Nah, kalau Anda tidak mengatakan demikian, ya sudah. Kan Anda menganggap di luar Anda itu adalah orang kafir, maka cari tempat pemakaman yang lain. Anda beli sendiri tanah untuk memakamkan golongan Anda sendiri. Setelah itu, ya sudah, makamkan orang-orang yang menjadi golongan Anda sendiri dan tidak boleh golongan yang lain. Dan selama ini kalian sudah memberikan penjelasan yang keliru, kalian harus bertobat, termasuk memakamkan golongan kalian di pemakaman umat Islam pada umumnya. Ya, maka saat itu kalian harus bertobat karena kalian telah melanggar. Sebab para ulama mengatakan bahwasannya haram hukumnya yang demikian itu. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW yang suatu ketika Nabi itu melewati kuburan atau pemakaman orang-orang musyrik. Maka saat itu Nabi SAW bersabda, laqad sabaqa haula'i khairan katsira. Mereka ini dahulu telah meninggalkan atau telah meninggalkan kebaikan yang banyak di dunia. Artinya orang-orang musyrik ini dahulu sudah meninggalkan kebaikan yang begitu banyak. Artinya sudah banyak kebaikan yang telah mereka sia-siakan di dunia itu. Kemudian Nabi melewati penguburan atau pemakaman umat Islam. Saat itu Nabi bersabda, laqad adraka haula'i khairan katsira. Mereka ini, maksudnya umat Islam yang sudah meninggal ini, benar-benar telah menjumpai kebaikan yang sangat banyak. Karena dia muslim, maka saat itu mereka sudah menjumpai kebaikan yang banyak. Berbeda dengan orang kafir yang sudah melewatkan kebaikan yang begitu banyak dan sekarang mereka sudah tidak bisa kembali lagi ke muka bumi. Hadis ini hadis yang hasan, dihasankan oleh sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani dalam Sunan Abu Daud, ya. Dan dari hadis ini para ulama semuanya sepakat bahwasannya, ya, jemaah sekalian, semua umat Islam berpendapat orang kafir harus dimakamkan di penguburan atau di pemakaman orang kafir non muslim gitu ya, dan juga muslim harus dimakamkan di pemakaman sesama umat Islam. Makanya kita nggak heran umat Islam yang ada di negeri Eropa, Amerika, maka mereka akan membeli tempat pemakaman sendiri, akan membeli tanah dan saat itu memakamkan jenazah mereka. Karena mereka tidak mau seperti itu. Mereka saja sudah tahu hukum seperti ini. Anda yang tidak tahu sama sekali hukum ini. Kemudian konsekuensi berikutnya, jika kalian tetap saja ngeyel dan terus di dalam kebatilan ini, yaitu menganggap di luar Anda adalah non-muslim alias kafir, yang keluar dari Anda adalah murtad, maka perlu diingat bahwasannya orang yang kafir tidak boleh, ya, dijadikan patokan tentang masalah ru'yatnya. Nah, baru-baru ini Menteri Agama Republik Indonesia sudah memutuskan 1 Ramadan itu jatuh di tanggal sekian. Kemudian kalian mengikutinya. Kalian berarti tidak tahu apa-apa. Kalau kalian mengkafirkan umat Islam yang lain, maka perlu diingat bahwasannya ru'yatnya orang kafir itu tidak boleh dijadikan sebagai patokan. Lah terus kenapa Anda sekarang menjadikan ru'yat mereka sebagai patokan Anda? Saya tahu jawabannya. Karena kalian tidak memiliki ahli di dalam masalah ilmu hisab dan ru'yat. Tidak ada ahli di kalangan Anda semua. Nah, seperti itu. Ternyata hadis yang selama ini Anda kaji di dalam Kitabus Shaum Anda, halaman 17, itu tidak Anda amalkan dan Anda tidak memahaminya itu. Padahal di dalam hadis itu ada seorang Arab Badui
Arab yang tinggal di pedalaman Madinah itu datang pada Nabi dan dia berkata, Ra'aitul hilal, wahai Nabi, saya melihat hilal bulan tanggal 1 bulan Ramadan. Kemudian Nabi bersabda, perhatikan, Atashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apakah kamu menyaksikan 2 kalimat syahadat? Kemudian laki-laki itu berkata, na'am, ya. Akhirnya Nabi alaihi salatu wassalam memanggil dan memberikan pengumuman, sumu, udah kalian besok puasa. Ini menunjukkan bahwasannya mafhum mukhalafahnya, orang kafir itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Lalu kenapa kalian menjadikan pemerintah yang kalian sendiri mengkafirkan itu sebagai patokan hisab dan ru'yatnya? Maka kita katakan, Anda tidak mengerti apa-apa. Anda tidak mengerti apa-apa dalam agama, ya. Maka perlu diingat, kalau Anda tentang masalah hal ini saja tidak mengerti, berarti kalian ini adalah orang-orang bodoh, kumpulan orang-orang yang tidak mengerti tentang agama. Karena seperti ini saja kalian tidak paham. Konsekuensinya nanti bulan depan, kalian harus berpedoman pada ru'yat Anda sendiri. Suruh imamnya ngelihat sendiri, kemudian memutuskan sendiri, silakan. Dan Anda tidak boleh menggunakan ru'yat dari selain Anda. Ini adalah 3 konsekuensi yang sangat besar yang selama ini Anda lalaikan. Sekali lagi, apabila Anda tidak mengetahui hal ini, maka mohon maaf, Anda adalah orang-orang yang tidak mengerti apa-apa dalam agama. Semoga Allah memberikan petunjuk dan juga hidayahnya pada Anda semua kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh, dan menghindarkan kita semua dari pemahaman yang sesat. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.